Pak, ini ada yang banyak bertanya juga, Pak. Ketika nanti akhirnya, ya walaupun bertahap gitu ya, pemindahan ke Ibu Kota Nusantara, tapi ketika akhir nanti benar-benar semua kegiatan legislatif dan lain-lain pindah ke Ibu Kota Nusantara gitu ya. Landmark atau aset-aset negara yang sudah dibangun, yang sudah ada di Jakarta dan sudah menjadi landmark historikal, gedung DPR, gedung MPR dan beragam yang sudah ada di Jakarta itu nanti kekhususannya untuk apa Pak penggunaan dan fungsinya? Seluruh aset yang ada itu tetap menjadi milik pusat dan dikelola oleh pusat. Jadi gedung-gedung ataupun fasilitas lain yang ini pernah menjadi perkantoran negara itu menjadi milik pemerintah pusat. Namun demikian bahwa di dalam pasal-pasal juga ditekankan untuk pemanfaatan jika memang ini dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan berjalannya daerah khusus Jakarta, tentu ini agar dipermudah. Dan kami memang membicarakannya sangat detail karena ini terkait dengan fasilitas-fasilitas yang tentu bisa dimanfaatkan oleh daerah khusus Jakarta. Sebagai kota ekonomi global dan pusat pertumbuhan nasional, tentu ini juga ke depan akan sangat banyak dibutuhkan. Oleh karenanya aksesibilitas terhadap aset-aset nasional ini juga ditekankan harus mendapatkan kemudahan apabila memang daerah khusus Jakarta ini membutuhkannya. Ada suatu pasal ya Pak ya, pasal 61 ini ya Pak ya mengenai inventarisasi masalah atau DIM 561. Bunyi pasalnya ialah pemerintah pusat menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno, kawasan Monumen Nasional dan kawasan Kemayoran kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Jadi akan seperti itu ya Pak berarti ke depannya? Pengelolaan masih. Artinya pengelolaan itu masih milik nasional. Misalkan wilayah Gelora itu kan dikelola oleh Sesnek misalkan ya. Itu tentu masih dan tentu nanti kalau misalkan itu dibutuhkan sebagai bagian dari pembangunan di daerah khusus Jakarta, maka aksesibilitasnya akan diberikan kemudahan-kemudahan. Oke, baik. Pak Herman, berarti dalam hal ini pemerintah dan DPR sudah sepakat, adakah target waktu khusus Pak untuk pemindahan seluruh kegiatan ini ke Ibu Kota Nusantara atau bagaimana? Dan kapan officially Jakarta ini namanya berubah jadi daerah khusus Jakarta? Dalam pasal peralihan disebutkan bahwa daerah khusus Jakarta ini akan diterapkan tentu nanti setelah disahkan di paripurna, di keputusan tingkat 2 paripurna sebagai undang-undang, dan setelah itu akan berlaku setelah nanti Presiden mengumumkan seluruh kegiatan pemerintahan pusat pindah ke IKN, pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara, dan disitulah kemudian daerah khusus Jakarta dapat menerapkan terhadap perundang-undangan ini. Estimasinya di tahun berapa Pak berarti itu Pak? Ya sangat tergantung kepada secara definitif nanti Presiden akan memindahkan kota Ibu Kota Nusantara beroperasi di sana. Ya, setelah nanti khusus Ibu Kota Negara ini pindah, tentu nanti daerah khusus Jakarta ini ya, langsung. Tapi di tahun berapa Pak? 2025, 2026, tahun-tahunnya Pak maksudnya yang biar kita bisa memberikan estimasi gitu. Tidak menyebutkan secara tahun ya, kami tidak menyebutkan secara tahun karena kami juga meyakini bahwa perpindahan Ibu Kota Negara ini akan dilakukan secara bertahap. Oke. Nah, oleh karena itu pula bahwa pemberlakuan terhadap daerah khusus Jakarta juga akan berlaku secara bertahap. Oke Pak, ya, jadi benar-benar bertahap, belum ada time frame tertentu ya Pak ya yang menargetkan kapan nih DKJ ini akan benar-benar disebut ya untuk Jakarta ini daerah khusus Jakarta karena sesuai dan akan adjusting dengan perpindahan ya Pak ya. Jadi diundangkan pada paripurna pada tingkat 2 di paripurna, tentu undang-undang ini telah berlaku, seluruh pasalnya sudah dapat diberlakukan. Tetapi status nanti seluruh kawasan ini menjadi kawasan yang beroperasional langsung di IKN setelah nanti Presiden menyatakan pemindahan secara keseluruhan pusat pemerintahan pindah di IKN. Oke, baik Pak. Baik, sudah cukup jelas. Dan kedepannya Pak kira-kira mengenai RUU DJK ini apalagi poin-poin yang akan dibahas ke depannya, apakah ada poin-poin tersendiri yang masih
menjadi momok tersendiri yang masih dibicarakan lebih dalam sampai nanti disahkan undang-undang di tingkat paripurna 2, Pak? Setelah keputusan tingkat 1 kemarin di Badan Legislasi tentu tidak ada lagi pembahasan. Karena ini sudah langsung dikirimkan ke pimpinan DPR untuk mendapatkan pengesahan di paripurna. Dan paling lambat ya tanggal 4 April ya sebagai hari sebelum masuk masa reses diharapkan bahwa undang-undang ini sudah diputuskan di tingkat 2 paripurna. Oke, baik. Berarti sudah cukup jelas ya, Pak ya. Siap DKI berubah menjadi daerah khusus Jakarta gitu ya, Pak ya? Mudah-mudahan tentu ini akan juga menambah kekuatan ekonomi nasional. Betul, dan lebih merata ya, Pak ya? Satu pemindahan ibu kota tidak menurunkan derajat eksistensi keberadaan kota Jakarta. Kota Jakarta akan tetap menjadi sebuah aktivitas yang menarik dan tentu ke depan diharapkan menjadi kota bisnis global yang inklusif dan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, baik Pak. Nah mungkin sedikit update saja mengenai Ibu Kota Nusantara Pak. Sejauh ini kita ketahui di bulan Agustus nanti kan juga akan diadakan Dirgahayu Republik Indonesia tahun ini di Ibu Kota Nusantara. Nah, apakah ini juga akan ada sedikit pengumuman mengenai bagaimana fungsi Jakarta ke depannya di situ? Karena ini kan menjadi milestone tersendiri, Pak, dengan adanya kegiatan negara yang diselenggarakan pertama kalinya di Nusantara. Rencananya memang untuk peringatan 17 Agustus yang akan datang, hari kemerdekaannya akan dilaksanakan upacaranya di IKN. Dan apakah ini akan menjadi momentum terhadap pendeklarasian pemindahan ibu kota ke IKN, ataukah ini hanya memang bagian tahapan-tahapan pemindahan ibu kota? Tentu nanti kita akan tunggu saja terhadap rencana Presiden untuk menyampaikan. Mantap Pak Herman, sudah cukup jelas. Dan terakhir Pak, mungkin pertanyaan saya adalah mengenai Gubernur Jakarta ya Pak ya. Tetap dipilih oleh rakyat ya Pak berarti ya? Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat dan tidak berubah. Seperti status pada waktu menjadi ibu kota negara, bahwa pemilihan gubernur itu dapat ditetapkan nanti dengan pemilihan langsung 50+1. Jadi berbeda dengan otonomi penuh lainnya, di mana suara terbanyak sudah bisa ditetapkan sebagai pemenang pemilu, tetapi khusus untuk Jakarta di dalam Undang-Undang DKJ ini ditetapkan untuk pemenang Pilgub adalah 50+1. Ini sudah disepakati oleh seluruh fraksi-fraksi dan pemerintah. Baik, sudah cukup jelas Pak. Semoga seperti yang tadi disampaikan Pak Herman, dengan akhirnya status DKI Jakarta kita ini menjadi DKJ ini tentunya akan memberikan pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata untuk seluruh negara Indonesia ini Pak. Tidak hanya di Jawa gitu ya, tidak hanya di beragam bagian tertentu, tapi juga akan terjadi kemerataan ekonomi yang substansial.